Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusdiadi, NIM C1 B11989. Video ini saya buat untuk memberi tugas mata kuliah isu-isu pemerintahan. Baik, di dalam video ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan dua isu, yaitu isu nasional dan isu lokal. Baik, isu atau permasalahan yang saya akan mencoba untuk bahas kali ini adalah isu kelangkaan minyak goreng. Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia, ya. Tetapi yang menjadi mirisnya sekarang, Indonesia malah terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah, itu terjadi di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia masih terus terjadi. Tentunya kelangkaan minyak goreng atau minyak goreng ini pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan atau supply and demand. Nah, minyak goreng atau migor merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Ya, ini adalah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan indeks harga konsumen Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Nah, hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya, otomatis bobot terhadap inflasinya juga cukup tinggi. Nah, itu ya. Kemudian adapun di slide kedua ini saya akan mencoba untuk memaparkan kira-kira faktor penyebab kelangkaan minyak goreng itu apa saja. Nah, kelangkaan minyak goreng atau migor ini disebabkan ada kenaikan dari sisi permintaan demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Nah, beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan supply. Utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng dalam negeri. Sehingga CPO tadi atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Nah, saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Akibat kenaikan CPO tadi, produsen lebih memilih untuk kemudian menjual minyak goreng, ke luar negeri dibanding ke dalam negeri. Nah, produsen akan tentunya dengan langkah yang dilakukan produsen tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila dia menjual minyak goreng ke luar negeri tadi. Nah, tapi yang menjadi satu dampaknya juga akan terjadi kelangkaan tentunya. Nah, yang kemudian faktor keduanya itu adalah di mana di situ ada kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 ini adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar, ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Nah, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng atau migor ini digunakan untuk produksi biodiesel. Hal ini karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah memang pada saat kondisi COVID-19 ini yang belum selesai, ya alhamdulillah kita di Indonesia dengan penanganan yang begitu masif yang dilakukan oleh pemerintah, maka tingkat penyebaran COVID-19 itu bisa sedikit demi sedikit itu menurun. Nah, kemudian namun ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Ya,
Dan konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Nah, produsen minyak goreng atau minyak goreng ini hanya ada di beberapa daerah saja. Ini ya menjadi anehnya, yang menjadi anehnya juga, produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, tentunya hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi. Tuh. Nah, kemudian naiknya harga minyak goreng tentunya akan mendorong inflasi secara umum, ya. Akan begitu terasa dampaknya, mana dampak yang ditimbulkan dapat mengaruhi beberapa sektor, diantaranya sektor industri makanan, rumah tangga, kemudian dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng tentunya. Dan oleh karena itu dampaknya juga akan lebih terasa terhadap inflasi, terutama dari segi indeks harga konsumen tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya apa yang kita lihat di berita-berita yang disiarkan itu memang betul dampak daripada yang ditimbulkan dari kelangkaan minyak goreng ini, ya masyarakat betul-betul merasakan akan dampaknya, ya. Pertama, masyarakat berbondong-bondong untuk kemudian rela mengantri panas-panasan di situ untuk kemudian mendapatkan minyak goreng, karena itu menjadi satu kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan dalam rumah tangga, ya. Nah, mungkin itu saja dari isu nasional terkait dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kemudian saya akan beralih ke isu lokal. Nah, isu lokal yang akan saya sedikit paparkan terkait dengan isu sekretaris daerah Buton Selatan sebagai atau diangkat sebagai pelaksana jabatan bupati. Nah, ini merupakan satu isu yang tren sekali hari ini dan menjadi perbincangan utama di media sosial juga. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan isu lokal terkait dengan pemerintahan tadi, saya akan sedikit menjelaskan makna daripada pemerintahan itu. Ya, pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan P menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ihwal pemerintahan itu sendiri. Kata pemerintah itu sendiri paling sedikit ada 4 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada 2 pihak yang terlibat, kemudian yang kedua itu adalah pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah, dan yang ketiga itu adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, dalam hal ini rakyat, dan yang keempat itu adalah kedua pihak tersebut terdapat hubungan. Nah, inilah dalam atau definisi dari 4 unsur yang terkandung dalam pemerintah itu sendiri, ya ini tadi ada 2 pihak yang terlibat. 2 pihak terlibat tersebut memiliki hubungan. Nah, terdapat hubungan dalam antara pemerintah dan masyarakat, yaitu satu kesatuan yang tidak bisa saling terpisahkan. Itu. Kemudian peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat adalah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Nah, peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar atau basic
security, hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Artinya ada satu tingkatan yang kemudian dimiliki oleh pemerintah yang tidak dimiliki oleh atau ada satu tingkatan yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, jadi di mana pemerintah itu yang mewakili atau yang dalam hal ini yang mewakili yang sudah mereka yang terpilih, artinya mereka di situ dipercayai memiliki satu kapasitas yang mumpuni betul-betul untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperjuangkan satu hal yang kemudian bisa membawa dampak positif terhadap perkembangan masyarakat, apalagi di skala Indonesia ini, terhadap perkembangan Indonesia ini. Nah, berkaitan dengan tujuan pemerintahan dalam konteks kriminologi, Braha kemudian berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi, yaitu dalam hal ini asasi ya, manusia, melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran, yaitu meningkatkan nilai skill atau nilai sumber daya yang ada dan menciptakan atau membentuk sumber daya baru sebagai peran subkultur ekonomi. Kemudian yang kedua itu adalah mengontrol SKE atau memberdayakan dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE tadi melalui pelayanan kepada pelanggan oleh subkultur kekuasaan. Nah, yang ketiga itu adalah mengontrol SKK oleh peran subkultur pelanggan. Nah, jika tujuan tersebut dicapai, ya, jika tujuan ketiga tadi tercapai, maka pemerintahan atau disebut dengan governance itu berkualitas baik. Ini menurut Braha, ya. Yang memang kalau dalam juga kita pelajari itu good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, di mana di situ terdapat beberapa prinsip dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan di situ ada akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, efisiensi, ya, di mana prinsip-prinsip dalam good governance itu harus kemudian direpresentasikan dalam kehidupan pemerintahan itu sendiri agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang sehat tadi. Nah, kemudian isu selanjutnya yaitu isu Brebes Selatan sebagai PJ Bupati. Nah, di mana yang kita ketahui hari ini masa jabatan tuju kepada daerah di Sulawesi Tenggara atau Sultra tidak lama lagi bakal berakhir. Nah, sementara pilkada serentak baru akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Nah, praktis posisi bupati atau wali kota di 7 daerah itu bakal diisi oleh pelaksana jabatan. Pada Mei 2022 ini ada 3 bupati yang akan berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh pelaksana jabatan bupati. Nah, 3 nama pejabat bupati di Sulawesi Tenggara atau Sumatera akan diputuskan untuk menggantikan bupati di 3 daerah yakni di Muna Barat, Buton Selatan, dan di Buton Tengah. Dengan berakhirnya masa jabatan bupati di 3 daerah tersebut, mencuat isu pejabat yang akan menggantikan 3 kepala daerah kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Buton Selatan atau Busel yang saat ini masih dinakodai oleh Laude Rusani. Nah, berdasarkan pemberitaan media lentera, sudah ada 3 nama pejabat bupati di Sultra berasal dari 3 lembaga berbeda. Ada dari pejabat pusat, dari pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah atau Pemda. Dari 3 nama ini, ada yang diusulkan gubernur Sultra itu dalam hal ini Ali Majid, tetapi ada juga yang tidak melalui usulan gubernur.
Nah, yang salah satunya sekretaris daerah atau sekda Musel Buton Selatan ya, Laude Budiman saat ini digadang-gadang menguat menjadi pejabat bupati Buton Selatan atau menjabat sebagai PJ tadi, pelaksana jabatan bupati di Buton Selatan. Terdapat tentunya di tengah-tengah masyarakat hal ini kemudian menuai pro dan kontra atau menuai kontroversial di masyarakat. Ada yang kemudian setuju dan ada yang tidak setuju dengan pengangkatan sekretaris daerah sebagai pelaksana jabatan bupati ini. Dan di situ banyak tentunya indikasi yang kemudian kenapa ada sebagian masyarakat yang tidak setuju. Nah, di situ terdapat indikasi pengangkatannya sebagai sekretaris daerah Buton Selatan sebelumnya menuai polemik dan dinilai cacat prosedur, yakni dari proses seleksi, dari administrasi, hingga syarat kelayakan pangkat dianggap cacat hukum. Nah, diketahui juga belum menyelesaikan di Kelapim 2 dan belum memenuhi syarat masa waktu menduduki jabatan, serta pelantikannya sebagai sekretaris daerah Buton Selatan mengabaikan surat resmi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri nomor 800 garing 1210 garing OTDA tertanggal 10 Februari 2022 perihal penjelasan dugaan sistem merit di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Nah, maka dari itu tentunya hal ini menuai kontroversial tadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buton Selatan terkait dengan pengangkatan Sekda Musel sebagai PJ Bupati. Terdapat beberapa aliansi masyarakat menilai ketidaklayakan pejabat Bupati Buton Selatan apabila diisi oleh orang yang diduga tidak taat pada aturan dan belum mempunyai pengalaman pada aspek pemerintahan karena akan menjadi bumerang nantinya. Apalagi Buton Selatan masih dalam kategori daerah otonomi baru yang membutuhkan sosok pemimpin berpengalaman dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, tentunya di situ ada dua pihak ya, dan dua pihak yang kemudian berupaya untuk memperbaiki sistem politik, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini kita katakan lembaga swadaya masyarakat atau NGO ya, non-government organization. Nah, pemerintah tentunya mengetahui langkah-langkah apa saja yang kemudian harus dilakukan, harus ditempuh untuk kemudian melahirkan satu iklim politik yang sehat tadi. Nah, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat kemudian harus turut andil, terus berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui mengontrol kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian diputuskan oleh pemerintah, sehingga terjadi kontroversial yang baik di sini antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, ketika dan juga pemerintah harus kemudian ada keterbukaan politik di situ, ada keterbukaan politik di situ. Ya, jangan juga pemerintah membangun konsep politik tertutup, karena hal itu akan menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat terhadap pemerintah. Ya, dan tadi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita kenal itu good governance, salah satu prinsipnya itu adalah transparansi. Pemerintah harus transparansi di situ, terbuka dengan publik untuk kemudian setiap hal dalam pengambilan kebijakan maka ada aturan teknis yang kemudian sebagai pedoman untuk mencetuskan satu peraturan di situ. Ada aturan teknisnya, ya harus terbuka di situ pemerintah supaya masyarakat tahu. Yaitu mungkin mungkin sekian apa yang menjadi pemaparan materi terkait dengan isu-isu tadi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.